dikali larutan KOH, kemudian urea, kemudian garam MgCl2 dan juga larutan garam NaBr itu masing-masing mempunyai konsentrasi 1 mol nih teman-teman. Nah, ditanya larutan yang mempunyai titik beku yang sama itu yang mana? Nah, untuk menentukan larutan mana yang mempunyai titik beku yang sama, kita akan identifikasi satu persatu dengan menentukan masing-masing penurunan titik bekunya nih. Nah, jadi yang pertama larutan KOH. Larutan KOH itu termasuk ke dalam larutan elektrolit. Nah, untuk menentukan nilai faktor Van Hoff, maka kita bisa ionisasi nih KOH menjadi K positif ditambah dengan OH negatif, sehingga faktor Van Hoff-nya itu kan sama dengan N, dan N itu kan jumlah dari koefisien ionnya, maka 1 ditambah 1 itu kan sama dengan 2. Kenapa 1? Karena koefisien ion K positifnya 1, kemudian koefisien ion OH negatifnya juga 1, sehingga kita bisa langsung nih substitusikan ke rumus penurunan titik beku, yaitu Kf konstanta titik beku air dikali molalitas dikali faktor Van Hoff. Nah, kan kita tahu nih konstanta ke titik beku air itu kan 1,86 ya kan. Nah, dikali dengan 1 molal dikali dengan faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 2, sehingga penurunan titik beku untuk KOH itu bisa kita peroleh sebesar 3,72. Nah, ini kan masih penurunan titik bekunya. Kalau untuk nentuin titik beku larutannya kan berarti titik beku air itu dikurang dengan delta TF ya kan, sehingga titik beku air itu kan sama dengan 0 derajat. Ini dikurang dengan 3,72 derajat Celcius juga. Nah, sehingga titik beku larutan itu akan sama dengan negatif 3,72 derajat Celcius. Nah, ini masih untuk nilai KOH-nya. Nah, sekarang kita nentuin untuk larutan yang kedua, yaitu larutan urea, yaitu CONH2 2 kali. Nah, ini termasuk ke dalam larutan non-elektrolit ya teman-teman. Larutan non-elektrolit itu punya faktor Van Hoff sama dengan 1. Kenapa? Ketika CONH2 2 kali ini kita ionisasikan di dalam air, ketika larut di dalam air, ionisasinya itu nggak akan terbentuk, jadi dia hanya terbentuk pada satu ion. Nah, kalau gitu kita bisa langsung tentuin ini nilai delta TF-nya. Kf dikali dengan molalitas dikali dengan faktor Van Hoff. Kf itu kan 1,86 dikali molalitasnya sama dengan 1, faktor Van Hoff-nya 1, sehingga delta TF-nya itu kan sama dengan 1,86 derajat Celcius, sehingga titik bekunya itu sama dengan titik beku air dikurang dengan delta TF, sehingga itu sama dengan 0 derajat Celcius dikurang dengan 1,86 derajat Celcius, sehingga TF-nya itu akan sama dengan negatif 1,86 derajat Celcius. Nah, larutan yang ketiga itu larutan apa? Larutan MgCl2. MgCl2 ini termasuk ke dalam larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu nilai faktor Van Hoff-nya itu akan sama dengan berapa teman-teman? Itu akan sama dengan N-nya, jumlah ionnya. Nah, untuk nentuin jumlah ion, teman-teman bisa ionisasi nih. MgCl2 diionkan menjadi Mg2 positif ditambah dengan 2 Cl negatif atau 2 Cl negatif. Nah, maka ini bisa teman-teman hitung nih koefisiennya. Maka 1 ditambah 2, kan koefisiennya di sini 1, di sini ada 2. Maka nilai faktor Van Hoff itu adalah 3. Nah, sekarang kita tentuin nih delta TF sama dengan Kf dikali M dikali I. Nah, ini 1,86 dikali 1 dikali 3. Sehingga delta TF-nya itu bisa kita peroleh sebesar 5,58 derajat Celcius. Nah, sekarang kita tentuin nih titik beku larutannya. Maka TF0 dikurang dengan delta TF. Berarti 0 derajat dikurang 5,58 derajat Celcius sama dengan negatif dari 5,58 derajat Celcius. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan,
kan semuanya dikurang sama 0 derajat kan. Nah, kalau gitu nantinya langsung aja bisa kita negatifkan gitu. Nah, maka untuk larutan yang terakhir itu ada larutan NaBr. NaBr termasuk ke dalam larutan elektrolit dan ini nilai I-nya akan sama dengan N. Nah, NaBr kalau diionin itu akan menjadi Na positif ditambah Br negatif. Nah, itu akan sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Nah, itu 1,86 dikali 1 dikali 2. Maka delta TF-nya itu kan akan sama dengan 3,72. Nah, sehingga TF-nya itu akan sama dengan negatif 3,72 derajat Celcius. Maka larutan yang memiliki titik beku yang sama itu adalah KOH dan juga NaBr, yaitu sebesar negatif 3,72. Oke, sekian.